Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang ada di Google Classroom ini, kelas ini, manajemen pemasaran sehat selalu. Baik, pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas terkait pasar, target pasar, dan segmentasi pasar. Pokok pembahasan terkait dengan materi pada hari ini yang pertama pengertian pasar dan target pasar, selanjutnya memilih pasar sasaran atau target pasar dan penempatan pasar nanti sebagai perusahaan di mana yang lebih cocok atau bentuk-bentuknya. Di sini persaingan pasar serta segmentasi pasar. Yang terakhir tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Baik, lanjut saja yang ke pertama terkait dengan pengertian. Jadi di sini ada di sebelah kiri ilustrasi di mana ada poin penting yang buat terbentuknya pasar. Yang pertama adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi yang adanya penawaran serta permintaan dan atas dari objek yang ada di suatu transaksi. Yang pertama ada jasa dan barang. Nah, yang mana nanti ada penawaran dan permintaan itu mempengaruhi suatu harga dari barang dan jasa yang ditransaksikan. Baik, dari sini kita bisa lihat kalau diartikan pasar suatu yang vital ya kalau dari manajemen pemasaran ini, karena situ seorang marketing yang akan memasarkan suatu produk, marketing harus juga mengidentifikasi pasar yang akan kita bahas. Selanjutnya, oleh karena itu marketing wajib mengetahui dengan baik apa sih dan siapa sih yang menjadi pasar produknya ini dan juga siapa sih yang menguasai terkait dengan persaingan nanti kita akan memasarkan suatu produk ataupun jasa ya. Dan selanjutnya, pada definisi yang lain, pasar adalah suatu daerah yang di dalamnya bertemu kekuatan adanya permintaan dan penawaran yang membentuk harga. Dan juga pasar dalam pengertian pemasaran adalah suatu kebutuhan produk yang dipasarkan dan memiliki daya beli. Nah, di sini ada 3 unsur. Yang pertama orang atau organisasi, yang tadi penjual atau pembeli, dan selanjutnya kebutuhan dan keinginan, dari penawaran dan permintaan, dan daya beli atau penghasilan. Nanti di sini ada harga atau barang dan jasa. Kita lanjut ke berikutnya terkait dengan target pasar. Di sini sekelompok konsumen ataupun pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran. Nah, di sini pasar sasaran di samping cocok dengan tujuan perusahaan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, juga harus memiliki 3 komponen penting, yaitu adanya keinginan konsumen atau pelanggan. Kalau dalam tidak ada keinginan otomatis bukan jadi target kita ya. Dan juga adanya daya beli dari penghasilan seorang target pasar kita, dan juga ada kemauan untuk mewujudkan ataupun membelanjakan dari keinginan ataupun dari dana yang atau penghasilan yang dimiliki. Nah, contohnya di sini misalnya targetnya mahasiswa. Pasti yang kita lihat keinginan mahasiswa ini apa sih saat ini? Dan selanjutnya daya beli menentukan harga ya di sini. Daya belinya bisa nggak kalau kita membuat harga seperti ini? Dan selanjutnya juga ada nggak kemauan dari mahasiswa ini mewujudkan keinginannya ataupun dari keuangannya mampu membelanjakan. Jadi itu salah contohnya ya. Baik, selanjutnya juga memilih pasar sasaran. Termasuk perusahaan juga memilih pasar sasaran, pastinya nanti di sini pemilihan pasar sasaran akan menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya perusahaan yang diarahkan untuk program sasaran, semisal daya baku untuk pembuatan produk tersebut ataupun dari SDM-nya. Dan selanjutnya juga melakukan segmentasi. Ini segmennya cocoknya di usia berapa contohnya ya. Nah, selanjutnya marketing dapat memilih target pasar tersebut atau pasar sasaran sesuai dengan tahap segmentasi. Nah, yang segmentasi yang kita bahas berikutnya. Dan selanjutnya di sini ada menurut salah satu yang ahli marketing ya, jadi ahli pemasaran tuh Philip Kotler yang sebagai banyak rujukan dari
orang-orang pemasar. Di sini menurut beliau itu memilih pasar sasaran adalah tindakan mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar. Jadi tidak hanya kalau satu sih apa yang disebut biasanya lebih lah. Nah, jadi diseleksi apa sih yang sesuai target pasar yang kita inginkan. Nah, di sini tahap evaluasi segmen pasar yang pertama adanya ukuran dan pertumbuhan. Yang untuk mengetahui itu kita kumpulkan data dulu dan analisis data. Tahap selanjutnya kita lihat bagaimana sih penjualan terbaru segmen ini yang update terakhir ini seperti apa, dan tingkat pertumbuhannya juga seperti apa, naik atau turun, dan profitabilitas berbagai segmen juga kita lihat. Dan yang kedua daya tarik struktural, kita juga bagaimana sih pesaing dan jumlahnya berapa sih yang terjual, dan produknya pengganti aktual tuh seperti apa, dan kekuatan pembeli juga seperti apa sih kekuatan pembeli, dan jumlah pemasoknya bisa nggak memenuhi dari yang dijual. Dan selanjutnya tujuan dan sumber daya. Tujuan jangka panjang perusahaan seperti yang misalnya contoh perusahaan tujuan jangka panjang seperti apa terkait dengan ketersediaan sumber daya. Nah, jika sumber daya misalnya bahan bakunya sedikit, otomatis itu jangka pendek ya. Jadi yang diinginkan perusahaan biasanya jangka panjang. Jadi dia melihat juga ketersediaan. Jadi mau menjual satu produk tapi kok ini bahan bakunya susah, otomatis itu akan dievaluasi. Oh, berarti tidak cocok, mungkin kita cari produk yang lain daripada nanti ini hanya bertahannya sebentar saja gitu. Nah, selanjutnya untuk menyeleksi segmen pasar atau target pasar, di sini ada 3. Yang pertama itu pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, pemasaran serba terpusat. Di sini ada 3 yang nanti ada perbedaan-perbedaan masing-masing dari cara meleksi pasar. Yang pertama tadi di sini, kita selanjutnya di sini ada perbedaannya. Perbedaannya yang sini pertama dari pasar sasaran atau target pasar. Yang pertama dari pemasaran serba sama, itu rentang konsumsinya luas. Sedangkan pemasaran serba aneka hanya dua atau kelompok ya konsumen yang berbeda. Selanjutnya kalau pemasaran terpusat itu hanya satu kelompok konsumen dengan definisikan dengan jelas. Jadi di sini lebih produknya khusus. Dan selanjutnya, nah ini produknya yang tadi sasarannya ya. Selanjutnya ini produknya, pemasaran serba sama, di sini jumlah merek di pasaran terbatas. Jadi satu merek saja. Dan selanjutnya pemasaran serba aneka itu merek yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Nah, yang bedanya kalau terpusat itu satu merek khusus untuk kelompok konsumen tertentu. Jadi membuat satu merek tapi dijual untuk kelompok itu juga, biasanya lebih kecil untuk pasarnya. Selanjutnya distribusinya, kalau pemasaran serba sama itu seluruh outlet yang bisa digunakan untuk mendistribusikan, sedangkan pemasaran serba aneka ini outlet yang pantas. Jadi seluruh outlet tapi yang pantas untuk dilakukan pemasaran. Dan selanjutnya pemasaran terpusat itu hanya outlet yang layak gitu. Dan yang selanjutnya untuk promosinya dari pemasaran serba sama itu media massa, dan pemasaran serba aneka itu seluruh media yang pantas dengan karakteristik konsumen yang khusus. Sedangkan pemasaran terpusat seluruh media massa. Dan selanjutnya untuk harga, pemasaran serba sama satu rentang harga, sedangkan yang untuk pemasaran serba aneka butuh membedakan harga untuk masing-masing kelompok konsumen. Dan selanjutnya untuk pemasaran terpusat satu harga khusus yang ditunjukkan untuk kelompok konsumen khusus. Dan yang terakhir terkait penekanan strategi, sini untuk menarik jumlah konsumen yang besar dengan program pemasaran yang seragam.
Dan selanjutnya juga pemasaran serba aneka, itu menarik 2 atau lebih kelompok konsumen dengan program pemasaran yang berbeda-beda untuk setiap segmen. Dan yang terakhir terpusat, pemasaran terpusat ya, itu menarik kelompok konsumen yang khusus dengan program pemasaran yang khusus tapi seragam. Nah, ini untuk menyeleksi segmen pasar. Nah, jadi di sini dari sebuah perusahaan itu lebih tepatnya masuk yang ke mana gitu. Nah, setelah menyeleksi nanti ada penempatan pasar. Nah, jika sebuah perusahaan sudah memutuskan untuk memasuki sebuah segmen yang mana, maka perusahaan harus mengidentifikasi posisi para pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya. Ada 2 bentuk posisi yang dapat dicari. Yang pertama di situ menempatkan diri di sebelah salah satu dari para pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Nah, di sini bisa dilakukan jika perusahaan itu bisa, yang pertama ya, perusahaan itu bisa membuat produk yang unggul. Selanjutnya, pasar cukup luas untuk 2 pesaing. Dan selanjutnya, perusahaan itu juga harus memiliki sumber daya daripada pesaingnya. Dan selanjutnya ada satu lagi, sebenarnya sih pasar ini paling cocok sih dengan kekuatan usaha pemasaran, tapi poin yang tidak terlalu penting. Dan selanjutnya, nah yang kedua itu ada pilihannya, yaitu mengembangkan sebuah produk yang belum pernah ditawarkan pada pasar ini. Jadi perusahaan ini akan menjaring konsumen untuk mencari produk tersebut karena pesaing tidak menawarkannya. Jadi produk yang menghasilkan agak berbeda dengan produk pesaing. Tetapi sebelum buat putus ini pasti harus ada yang harus diyakinkan ya. Pertama, secara teknis dibuat dengan cepat, jadi tidak terlalu lama dan masuk pasar tapi produknya nggak dihasilkan. Jadi produknya sebisa mungkin sudah cepat dihasilkan atau dibuat. Selanjutnya, secara ekonomis produk tersebut pada tingkat harganya terencanakan. Jadi tidak masih setelah teman ini harganya berapa ya, jadi sudah direncanakan harganya kira-kira berapa. Dan juga jumlah konsumen yang menyukai memadai, jadi bisa nanti sebelumnya kan di riset dulu apakah konsumen ini tertariknya berapa persen sih dari produk yang akan dipasarkan. Baik, itu untuk penempatan pasar. Selanjutnya ada bentuk pasar-pasar pesaing. Mungkin dari teman-teman sudah banyak mendengar ya, kalau yang di sini ada 4 dari persaingan pasar. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, yang mana salah satu struktur pada konteks ekonomi ya. Jadi ada 4, yang mana di sini pasarnya banyak penjual atau produsen yang menjual satu produk saja ataupun homogen. Biasanya ada ciri-ciri pasar sempurna di sini, yaitu terdapat banyak penjual untuk produk yang sama. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Dan yang selanjutnya, penjual tidak dapat mengharui harga. Selanjutnya, informasi bersifat sempurna dan kemudahan bagi penjual untuk masuk keluar pasar. Nah, yang kedua, persaingan monopoli. Di sini yang dimaksud yaitu terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Mungkin kita sering dengar, wah itu memonopoli pasar. Nah itu, jadi sebuah perusahaan itu hanya dia menjual produk tersebut, kemungkinan ya belinya harus ke dia. Yang di sini yang dengan ciri-ciri biasanya hanya ada satu penjual. Penjual dapat menentukan harga sendiri karena dia yang sendiri yang jual, tidak terpengaruh oleh pesaing. Selanjutnya terdapat hambatan untuk masuk ya ke pasar ya. Jadi hambatan di sini yang masuk ke pasar monopoli itu agak susah. Misalnya ada satu perusahaan yang monopoli, pasti ada perusahaan lagi mau bikin menjadi pesaing, itu agak susah untuk masuknya. Nah, di sini juga ada terjadi pasar monopoli itu biasanya disebabkan ada produsen pada pasar monopoli itu mempunyai sumber daya yang unik dan tidak dimiliki produsen lain. Selanjutnya, produsen pada pasar monopoli juga
dapat menikmati economy of scale. Nanti bisa kalian cari. Selanjutnya, produsen pada pasar monopoli diberikan hak monopoli oleh pemerintah. Biasanya perusahaan ini lebih dekat sama pemerintah. Dia jadi terkait dengan aturan-aturan. Ya, gampang lah. Mungkin itu sih yang kalian sering dengar lah. Selanjutnya, persaingan monopolistik, yaitu pasar pesaing yang mana pasar ini di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan produk yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi produknya bermacam-macam. Nah, di sini dengan ciri-ciri biasanya penjualnya banyak, karakteristik barangnya berbeda-beda. Selanjutnya juga penjual juga agak susah untuk mempengaruhi harganya. Dan selanjutnya pasar relatif mudah untuk dimasukin ya oleh para perusahaan baru, ataupun keluar pun juga gampang. Selanjutnya, para pesaing dalam promosi penjualan ini sangat aktif. Nah, ini yang agak biasanya kerja keras dari seorang marketing di pasar persaingan monopolistik. Nah, yang terakhir, persaingan oligopoli, yaitu di mana pasar ini terdiri atas beberapa penjual untuk satu jenis barang tertentu. Selanjutnya di sini biasanya kalau di pasar oligopoli itu penentuan harga itu tinggi rendahnya dipengaruhi dengan diferensiasi produk, dan juga semakin tingkat diferensiasinya tinggi, semakin rendah juga tingkat ketergantungan terhadap perusahaan lain. Baik, itu untuk jenis-jenis persaingan pasar yang ada dalam teori ekonomi ya secara umum. Nanti otomatis kan dari seorang pemasar pastinya harus mengetahui ini perusahaan ini masuknya ke pasar mana gitu. Kalau pasar monopoli kayaknya gampang menjualnya karena pesaingnya tidak terlalu banyak. Tinggal mempengaruhi atau menginformasikan apakah produk ini dibutuhkan atau tidak oleh konsumen. Nah, selanjutnya segmentasi pasar. Di sini apa sih segmentasi pasar? Yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dengan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Nah, segmen pasar itu sekelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Dan di sini mengapa sih segmen pasar diperlukan? Yang pertama, saat ini pemasar tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pembeli pasar. Jadi karena ada bermacam perbedaan kemauan ya dari konsumen. Selanjutnya tidak bisa dengan produk atau layanan yang sama untuk memuaskan semua segmen karena ada treatment dan karakteristik individu sebuah konsumen itu berbeda-beda. Jadi ada yang pengen ya langsung ditawarkan sekali langsung oke, ada juga harus berkali-kali baru ya oke, dan nanti ada juga yang melihatnya dari price gitu, dari harganya berapa. Ada juga yang melihat dari ini kualitasnya bagus gitu. Nanti memang berbeda-beda. Selanjutnya juga terbatasan sumber daya, dan yang terakhir efektif dan efisien jika pesaing melakukan sementara kita tidak, maka kita akan kalah dari para pesaing. Jadi harus melakukan segmentasi pasar. Nah, di sini dibagi 4. Pertama ada geografis. Dari geografis ini untuk memasarkannya biasanya itu yang membagi pasar menjadi unit-unit geografi yang terdiri dari wilayah atau negara dan ukuran kotanya dan kepadatan, dan sedangkan dari iklimnya juga. Misalnya dari ini desa ataupun kota, kita lihat ya dari sisi geografisnya. Selanjutnya demografisnya dilihat juga dari sisi beberapa variabel kelompok. Yang pertama dari usia, jenis kelamin, jumlah penduduk, jumlah keluarganya berapa, pendapatan, pekerjaannya apa, jenjang karirnya seperti apa. Dan yang
ketiga, psikografis, itu membagi menjadi beberapa variabel. Yang pertama kelas sosial, gaya hidup, dan ciri kepribadian. Dan yang terakhir behavior atau perilaku, yang mana di sini melihat dari beberapa unsur. Yang pertama dari sikap, penggunaan, dan tanggapan mereka terhadap sebuah produk. Selanjutnya status penggunanya seperti apa. Di sini tujuan itu biasanya perusahaan melakukan kelompok pasar menurut karakteristik yang sebelumnya tadi, pastinya mempunyai tujuan ya yang ingin dicapai, mau jangka pendek maupun jangka panjang, agar perusahaan itu dapat berkembang sesuai perencanaan. Yang pertama, tujuan itu mudah dalam melakukan analisis pasar dengan adanya segmentasi. Selanjutnya, pasar lebih mudah dibedakan. Dan yang ketiga, pelayanan kepada konsumen akan lebih baik karena sesuai sasaran atau tepat ya apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, pemasaran lebih efektif dan efisien, tidak menghabiskan waktu. Ternyata kita sudah menawar, ternyata ini bukan segmen kita. Ternyata misalnya kita produk ini ternyata buat kaum muda, tapi kita tawarkan ke kaum yang lebih tua, otomatis ya tidak akan dibeli gitu. Selanjutnya, pemasaran di sini segmentasinya jadi penjualan bisa lebih besar dan biaya relatif lebih kecil ataupun murah karena kita sudah tersegmen. Kayak tadi misalnya produk susu untuk usia di atas 50 tahun, kita tawarkan ke mahasiswa misalnya usia yang 20 tahun atau belasan tahun. Itu kemungkinan besar kita sudah menghabiskan biaya promosi, kita pasarkan yang tidak sesuai tepat sasarannya, otomatis mungkin bisa dia terbeli karena dia untuk orang tuanya. Tapi kalau kita langsung ke usia yang di atas 50, kemungkinan besar akan lakunya lebih tinggi. Jadi penjualannya akan lebih besar dan juga untuk biaya promosinya lebih kecil jika dibandingkan dengan penjual. Itu untuk tujuan dari segmentasi pasar. Dan yang terakhir ini ada manfaat segmentasi pasar menurut William J. Stenson. Itu penjual dan produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasar yang berbeda sehingga dapat mengalokasikan anggaran lebih tepat pada berbagai segmen. Jadi ini suatu perusahaan yang mungkin segmennya banyak ya. Seperti misalnya kalau saya contoh lagi ada produk susu itu kan ada segmennya. Usia yang bayi dan usia selanjutnya yang menengah dan selanjutnya yang sudah aktif dalam bekerja misalnya di rentang usia 30 sampai 40 dan selanjutnya di usia 50 ke atas. Biasanya kan ada beberapa segmen usia contohnya. Selanjutnya, para penjual atau produsen akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memiliki kesempatan-kesempatan pemasar. Dan yang terakhir, penjual dan produsen dapat mengatur produk lebih baik dengan daya tarik pemasaran sehingga sesuai dengan permintaan pasar. Baik, itu saja dari saya. Baik, di sini kita coba diskusi ya dari teman-teman. Saya mohon untuk dibuat satu kelompok terdiri dari 5 orang, yang mana di sini ada kasus jika kalian adalah sebuah tim marketing ya di sini atau pemasar di sebuah perusahaan. Nah, silakan pilih salah satu perusahaan dalam negeri. Jadi banyak perusahaan dalam negeri deh. Mungkin kalian cocok perusahaan apa kalian pilih. Kalian cari informasinya terlebih dahulu dan ada kasus di sini, langkah apa yang kalian lakukan dalam menentukan target pasar, misalnya, dan segmentasi pasar agar penjual produk itu tinggi. Ataupun misalnya ngelihat dari kasus-kasus misalnya yang tadi yang susu, mungkin jangan susu ya, yang produk lain deh. Ini gimana sih dia menentukan target pasar, dan kalian ini diandaikan kalian menjadi tim marketingnya, apa yang kalian lakukan gitu, serta bagaimana menghadapi perusahaan pesaing produk sejenis, jangan produk yang berbeda ya gitu. Misalnya produk baju dengan produk sepatu itu beda. Selanjutnya di sini diskusikan dan disimpulkan
dalam satu pendapat kelompok, mungkin bisa kalian tuliskan masing-masing individu, mungkin sudah menentukan perusahaannya, tuliskan pendapat masing-masing ini dijadikan satu, nanti disimpulkan, dan hasil diskusinya silakan dikumpulkan dimulai Google Classroom di kolom diskusi pertemuan ketiga. Satu orang saja yang mengumpulkan paling lama 30 menit setelah kuliah ini berakhir. Itu saja dari saya. Jika kalau ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.